mungkin panggilan jiwa kali ya. Panggilan jiwa ya? Panggilan jiwa. Panggilan jiwa, manakala kita melihat ada sesuatu yang kurang baik, biasanya jiwa suka manggil. Bro, sini bro, baikin, benerin gitu. Biasanya suka gitu kan. Dan teman saya itu Isaac Newton bilang di mana ada kumpul-kumpul di situ ada makan-makan. Siapa yang bilang? Isaac Newton. Isaac Newton. Jadi Isaac Newton itu ngomong, nah saya larikan dalam hadis Nabi. Faedah silaturahmi itu ada 3, diantaranya adalah di desa-desa maupun di kecamatan, itu mangga kita nggak usah muluk-muluk program kerja, yang penting kita dapat ada manfaat lah buat masyarakat. Mungkin ada 1-2 desa yang berbenturan dengan ADART, cuman posisi saya bagaimana China herang laukna benang lah. Prinsip itu yang selalu saya tanamkan kepada teman-teman pemuda, hadir sebagai pemberi solusi, jangan sebagai Pencaci maki. Dan kita sebagian hampir 20% kalau nggak salah itu ke Wakata, Warung Karang Taruna di 6 kecamatan. Wakata. Ya. Warung Karang Taruna. Karang Taruna. Plus minus itu kalau nggak salah di angka 15 sampai 20 juta per warung. Brandnya Karang Taruna. Brandnya Wakata. Warung Karang Taruna. Yang menurut kita aktif itu yang dibantu. Yang belum aktif kita coba suruh aktif dulu. Baru nanti akan kasih. Ada penilaian dari tingkat reward lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesetia kawanan sosial. Sahabat-sahabat Karang Taruna, jumpa lagi dengan saya Dadan Suryana dalam acara Karpod, Karang Taruna Podcast. Karang Taruna Podcast adalah sebuah acara yang dipersembahkan oleh pengurus Karang Taruna Provinsi Banten yang menghadirkan diskusi seputar pengembangan Karang Taruna, permasalahan sosial, dan pemberdayaan generasi muda. Nah, narasumber kita hari ini adalah seorang pemuda yang cukup terkenal di selatan Banten sana. Nama lengkapnya Kuncoro Dakiri. Dipanggilnya Haji Ukun. Disingkatnya Jikun. Jadi panjang sekali ya. Lengkap. Apa kabar Jikun? Alhamdulillah baik, sehat walafiat, tidak kurang sedikit apapun. Oke. Nanti tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, saya mau ngingatin juga nih, sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Karang Taruna Provinsi Banten agar sahabat-sahabat Karang Taruna dapat mengikuti diskusi-diskusi yang tentunya sangat memotivasi dan menginspirasi. Amin. Selamat datang Jikun. Ya, selamat di datang di Karang Taruna Podcast. Iya. Bagus. Udah luar biasa. Banyak subscribernya sekarang, viewernya juga saya lihat banyak. Artinya kerjanya udah mantap. Terima kasih. Keren. Ini apa? Saya monitor terus ya. Industri kreatif. Nah, boleh. Ekonomi kreatif ya. Ekonomi kreatif. Ya, itulah pemuda harus banyak inovasi, kreativitas, dan rajin mencoba. Karena dengan mencoba, gagal sama berhasil itu bukan hak kita. Jadi memang Anda ini memang aktivis ya, latar belakang aktivis. Jadi masih kentara gitu loh. Aktivis. Host baru ngomong 2 kalimat, jawabannya udah 172 kalimat kan. Saya lebih pintar membaca orang daripada membaca buku. Jadi Gitu. udah feeling kali ya, udah biasa. Jikun ini dikenal sebagai aktivis sesungguhnya. Tetapi hari ini sebagai seorang pelayan publik, Ya, pelayan rakyat, pengabdi masyarakat, ya. Pengabdi negara, Ya. seorang Anggota Korpri. ASN di pemerintahan Provinsi Banten, tepatnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Ya, betul. Jadi UPTD pengelolaan jalan jembatan di wilayah Lebak, Balikandang. Jadi Dinas PUPR Provinsi, tetapi yang UPTD-nya ya, di Lebak. Kantornya di Cibadak. Pemeliharaan jalan dan pengelolaan jalan dan jembatan. Enggak, gini, saya sih ingin bertanya soal
kemauan Anda yang sudah secara status sosial ASN untuk ukuran di kita, status sosial seorang ASN itu sudah cukup lah ya. Sisi finansial juga, apalagi sudah jadi kasubag, sepertinya sudah cukup. Udah punya tukin dong. Oh iya dong. Tukin ASN Provinsi Banten tuh paling gede se-Indonesia loh. Enggak, Jakarta ya? Enggak, Banten masih menang. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Wagub Gubernur. Oh iya, Pak Wakil Gubernur. Kasih. Ya. Lumayan buat bayar utang. Ya. Jadi ASN sudah status sosial di masyarakat sudah cukup, jabatan ya dengan usia sekarang ya sudah cukup moncer, sudah jadi kasubag. Tentu diiringi oleh pendapatan ekonomi, sudah cukup settle, mapan gitu. Kenapa masih mau ngurusin Karang Taruna? Ya, pertama mungkin panggilan jiwa kali ya, karena biar nggak cepat tua juga, makanya harus gabung di pemuda. Ya, obat awet muda lah di Karang Taruna. Panggilan jiwa ya? Panggilan jiwa, manakala kita melihat ada sesuatu yang kurang baik, biasanya jiwa suka manggil. Bro, sini bro, baikin, benerin gitu. Biasanya suka gitu kan. Kalau kita mau jujur, pasti ada yang namanya panggilan jiwa. Kemudian yang kedua, emang saya seneng kumpul-kumpul. Kata teman saya itu Isaac Newton bilang, di mana ada kumpul-kumpul di situ ada makan-makan. Siapa yang bilang? Isaac Newton. Isaac Newton. Jadi Isaac Newton itu ngomong, di mana ada kumpul-kumpul, di situ pasti ada makan-makan. Nah, saya larikan dalam hadis Nabi. Gimana? Jadi kan, dengan jenggot nih. Ya, jadi faedah silaturahmi itu ada 3, diantaranya adalah rezeki, kemudian saudara dan panjang umur ya. Nah, di Karang Taruna ini tentunya ladang untuk bersilaturahmi, ladang untuk memperbaiki diri. Kemudian ada juga yang ngomong, ya hadis juga sih, khairunas wa anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat. Khairunas anfa'uhum linnas. Nah, sebaik-baiknya manusia yang bisa bermanfaat. Jadi mumpung kita masih hidup, ya kenapa enggak kalau ada waktu gitu ya. Karena prioritas tetap kita bagaimana pribadi sendiri, keluarga, kemudian baru lingkungan sekitar, baru tahap naik ke yang lingkungan lebih besar. Kewajiban dulu yang diutamakan. Cuman dalam waktu yang luang itu kenapa enggak kita manfaatkan supaya kita bisa bermanfaat. Ini juga jadi slogan di kami bahwa di desa-desa maupun di kecamatan itu mangga kita nggak usah muluk-muluk program kerja, yang penting kita dapat ada manfaat lah buat masyarakat. Nah, tinggal bagaimana nyeting manfaat itu. Nah, oke. Sebelum ke situ, sebelum ke program, saya mau nerusin yang tadi soal silaturahmi. Saya juga dapat info Jikun ini salah satu ketua Karang Taruna kabupaten di Provinsi Banten, ya khususnya di Lebak ya, yang 99% setiap undangan kegiatan Karang Taruna setingkat RT sekalipun, setingkat unit selalu datang di 28 kecamatan, 345 desa dan kelurahan. Itu benar infonya, datang terus kemanapun. Iya, dibilang benar ada mungkin benernya, dibilang nggak benar juga. Kadang saya juga nggak bisa hadir karena tadi ya keterbatasan waktu. Tapi selama ada waktu luang kita hadir. Saya sempat di Cigemblong hadir, kemudian nyampe ke kemarin yang itu di Dewi Damar, itu acara sepak bola desa. Tapi luar biasa, videonya kemarin sempat saya kirim, itu kayak Piala Champion aja tuh, luar biasa. Jadi saya salut semangat pemudanya luar biasa. Ditambahkan di Lebak, itu baru kemarin ngadain hajat demokrasi tingkat desa, sehingga banyak desa-desa baru. Dan kebetulan itu banyak sekali pengurus Karang Taruna desa yang jadi kepala desa. Dia mencalonkan, ada kader-kader kita, kalau nggak salah 8 orang yang jadi kepala desa. Luar biasa, masyarakatnya udah cenderung memberdayakan pemudanya luar biasa. Dan kalau dibilang hadir terus, enggak juga, karena kita juga keterbatasan waktu. Kita suka gantian dengan teman yang lain. Teman-teman yang lain, ada sekjen, ada bendahara, ada teman-teman yang lain lah kita manfaatkan juga. Tetapi silaturahmi itu tetap yang paling utama untuk dijaga ya. Ya,
sekarang silaturahmi virtual ya. Bisa. Pakai grup apakah grup WA, apa Instagram atau apa kan bisa sekarang silaturahmi tanpa batas. Jadi tinggal bagaimana silaturahmi ini ada manfaatnya itu aja. Kalau silaturahmi datangin maksiat juga direm dikit lah. Janganlah. Udah tua. Maksiat. Takut mati besok makanya aduh. Nggak, kaitan tadi silaturahmi yang rajin dengan penataan organisasi bagaimana tuh? Oh iya, ke lapangan ke bawah juga kita, ke tempat-tempat yang bawah ya kasih tahu bahwa organisasi yang baik, kita pakai biasa POAK dan lain sebagainya ya apa manajemen. Planning, organizing, plotting, controlling. Belajar manajemen tuh para kan kebanyakan di desa itu bukan otodidak, apa cenderung konvensional ya. Di desa itu taunya ketua pemuda desa sehingga aturan-aturan juga kita terapin, masa umur dan lain sebagainya itu juga debatable. Oh ini tapi kita menggunakan kearifan lokal aja. Mungkin ada 1-2 desa yang berbenturan dengan ADART. Cuman posisi saya bagaimana China herang laukna beunang lah. Prinsip itu yang selalu saya tanamkan kepada teman-teman. Apapun yang terjadi bikin solusi yang China herang laukna beunang lah. Jadi pemuda hadir sebagai pemberi solusi, jangan sebagai pencaci maki. Jadilah pemuda pemberi solusi, jangan jadi pemuda pencaci maki. Cek Ridwan kami. Kalau kata Bung Anies lain lagi, nanti kita omong itu. Ini mungkin terkait dengan potensi alam Lebak sih ya. Oh ya. Kan 2 tahun terakhir ini ya viral sekali lah ya, diawali dengan negeri di atas awan, ya. Kemudian banyak lagi lah di beberapa kecamatan karena memang kontur geografisnya menguntungkan untuk potensi wisata. Ya. Teman-teman Karang Taruna bagaimana menangkap itu? Nah, visi misi Bupati Lebak itu kan di pariwisata. Ya teman-teman itu banyak yang bikin destinasi-destinasi kecil-kecilan lokal di tingkat desa. Banyak sekali teman-teman. Nih sekarang yang akan digarap Maja akan ngegarap. Maja itu Kecamatan Maja. Kecamatan Maja. Ketuanya Ridho Alamsyah kalau nggak salah. Dia akan ngegarap itu bersama dengan yang lain, organisasi yang lain ngegarap tempat wisata baru. Ada danau di sana yang belum dimanfaatkan. View-nya bagus. Dan kalau ngomong wisata sebetulnya Lebak dari dulu. Ada sawarna, ada Bogedur, ada segala macam. Cuma kalah di promosi ya. Nah dengan medsos sekarang rame, promosi luar biasa dengan sendirinya mengalir tanpa harus didesain itu luar biasa. Dan kebetulan alhamdulillahnya pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi itu menyupport infrastruktur. Dulu ke Negeri Atas Awan atau ke Citorek itu perjalanan bisa dari Cipanas itu bisa 3 jam 4 jam. Nah sekarang sejam juga nyampe atau setengah jam juga nyampe karena infrastrukturnya sudah dibangun dengan baik. Di beberapa tempat juga sama, curug-curug yang awalnya jalan kaki sekarang udah bisa kendaraan roda 2 sehingga pengunjung wisata banyak. Karang Taruna hadir di sana. Karang Taruna ikut dagang, ikut jadi pengelola, kemudian ikut juga jadi apa? Ya artinya di sana dia dapat pendapatan. Mempelopori. Ya, itu misalkan di Curug Kadupuna. Curug Kadupuna itu di Cibeber dikelola oleh Karang Taruna. Kepala desanya juga mantan ketua Karang Taruna Beben yang di Tagana juga. Itu juga dia semua yang ngelola Karang Taruna. Dulu itu hutan belantara, curug itu hanya dilihat oleh 1-2 orang. Sekarang orang yang lintas dari Negeri Awan itu bisa mampir dan menikmati keindahan itu. Dan hadir Karang Taruna sebagai yang ngejagain keamanan parkir, yang dagang 1, 2, 3, 4 gitu kan, dan lain-lain lah. Artinya Karang Taruna hadir dalam konteks mengkoordinasikan ya, bukan menjadi hanya subbagian dari perputaran itu. Bisa semuanya juga, jadi ya artinya Karang Taruna yang Nah mengkoordinasikan. ini makanya perlu disampaikan ke semua lah. Rajin tadi silaturahmi itu. Rajin-rajin silaturahmi dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, kabupaten, pokoknya dengan pemerintah lah sebagai orang tua kita. Kalau kita sering komunikasi itu jadi perantara lah ya, menjadi wasilahnya
kalau ada kerjaan, kalau ada pekerjaan, kalau ada pendapatan dan lain sebagainya, itu Karang Taruna selalu dirangkul, hadir. Kita kemarin pengalaman di Gunung Kencana juga dirangkul, walaupun ada yang udah duluan berjalan, tapi dicoba Karang Taruna hadir bikin yang baru dan lain sebagainya. Pokoknya dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah desa, kecamatan itu sering-sering komunikasi aja. Kita saranin itu jangan jadikan musuh tuh, tapi harus dijadikan kawan dengan baik. Ya karena memang ketika pemerintah berhubungan baik, artinya berkomunikasi baik, segala informasi persoalan yang bisa disampaikan oleh Karang Taruna lebih cepat direspon. Ya. Saya melihat tadi kenapa pertanyaan saya untuk potensi ekonomi di Lebak adalah wisata ya. Wisata bisa. Begitu 2019 kalau tidak salah atau 2018 Periode kedua Ibu siapa Bu Iddi? Pak Ade apa, Sumardi. negeri di atas awan Booming. kemudian disambut baik oleh pemerintah Provinsi Banten dengan membangun jalan dan jembatan Ya. ke lokasi dengan anggaran yang sangat Sempet longsor juga, tapi udah beres juga. PUPR tuh ya. Iya benar. Dinas PUPR Provinsi Banten. Saya sebulan itu nggak pulang, ngeberesin itu. Dalam konteks kerja. Dalam konteks tapi PU kan, ya? Dalam konteks sebagai Bukan Karang Taruna PU nih. Ya, sebulan saya nggak pulang-pulang gitu ngebenerin bukain jalan. Tapi sekali lagi karena mungkin dunia wisata, banyak juga ternyata orang yang wisata dalam keadaan bencana. ya. Foto selfie. Guys, gua di bawah bencana nih. Tapi nggak apa-apa, yang penting kepedulian aja dong. Tadi kan disampaikan sekarang tuh apa ya, mulai terlihat tumbuh bagus Geliat. lah, geliat Geliat, teman-teman Karang geliat. Taruna di Iya. 28 kecamatan, 345 desa dan kelurahan se-Kabupaten Lebak. Secara umum kiat-kiat yang Jikun lakukan sehingga menumbuhkan semangat. Kasih harapan. Jadi kasih Tapi nggak harapan. PHP ya? Ya enggak. Kasih harapan. Harapan bahwa kita bisa maju, kita bisa hebat kayak yang lain, kita bisa ini selama kita mau bergerak, selama kita mau mencoba, selama kita mau berusaha. Untuk materi-materi silahkan Anda cari banyak. Kemudian kerjasama, kebetulan Pemda Lebak bagus, Pemda Provinsi juga bagus. Kalau ada kebutuhan tentang kepemudaan di desa, ya silakan kalau mau ngajuin proposal ya mangga, kita bantu untuk memfasilitasi. Dan ada beberapa yang telah berhasil, juga ada beberapa yang belum nih. Kita lagi nunggu nih sebetulnya janji dari Disnaker Provinsi, mudah-mudahan terrealisasi. Dan banyak juga yang sudah kita arahkan untuk. Intinya gini, kemarin itu kan semangat berorganisasi mungkin ya, semangat berorganisasi karena organisasi yang lain pun sama-sama akan tumbuh juga di tiap-tiap kecamatan terutama tumbuh juga, dan ini menjadi menjadi pusat perhatian sehingga aktivis tanda kutip ya, aktivis kecamatan desa itu mulai oh iya ya dan lain sebagainya, sehingga ada lembaga bagus Karang Taruna. Dan saya sebetulnya tidak menginginkan itu saja, yang saya inginkan adalah kerja nyatanya di desa itu, di kampung dan di desa, agar mereka tadi bisa bermanfaat. Makanya ketika saya ke bawah sudah saya katakan, udah jangan muluk-muluk, bikin aja. Kalau baru mampu di ROK itu rekreasi, olahraga dan kesenian, nggak apa-apa. Yang penting bermanfaat buat masyarakat. Baru nanti ke tahap UMKM sekarang udah pada jalan. Banyak Karang Taruna yang ada yang main jualan online, ada yang main kecil-kecilan nasi goreng dan lain sebagainya. Itu coba kita bina-bina sedikit banyak. Kurang modal ngomong, kurang ini ngomong. Selama emang dianya mau ngomong dan mau komunikasi. Prinsipnya kita terbuka buat siapapun, baik dia yang aktif di organisasi Karang Taruna maupun orang desa, pemuda desa yang pengen punya kemauan, kita bantu semampu kita ya, semampu kita bantu. Kebetulan saya kerja di PU, ada yang mau bikin apa, kita bantu. Selama kita bisa ngebantu, maksudnya. Ya jangan juga maksa kali, harus saling. Kantong pribadi? Ya kalau kantong punya pribadi Pak, kalau anggaran punya negara. Jadi udah biasa lah, juru tombak dan juru tombok itu kan nggak jauh beda. Juru tombak, cuma kadang-kadang beda tipis tuh. Ya kalau aktivis nggak kaget lah urusan. Nggak kaget ya.
Jadi cuma ada godaan tuh, beda tipis orang yang bijaksana baik hati dan orang yang tolol gampang diolok. Nah, cuma bagaimana gitu. Kumaha eta tolol gampang diolok kumaha. Jadi gini, kita sering ngasih, bukan sering membantu sering itu. Itu ternyata banyak orang yang tanda kutip memanfaatkan, kemudian dan lain sebagainya, bukan hanya ini. Nah itu beda tipis kan antara orang bijaksana, orang baik hati dengan orang yang tolol gampang diolok. Sehingga berkali-kali datang minta bantuan terus gitu kan. Nah ini yang harus artinya tuh karena mindset. Nah karena tadi pegangan kita adalah khairun naswangkuhim, dan sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat buat orang lain. Makanya kalau dimanfaatin orang lain jangan marah. Karena memang orang yang dimanfaatin itu kan berarti orang yang sebaik-baiknya orang kan. Nah tadi kita kadang-kadang itu yang kurang. Jadi saya sering ngomong sama anak-anak itu, kalau dia mencari bantuan, sebetulnya nggak ada orang pelit. Yang ada itu orang yang nggak punya, sama orang yang frustasi berbuat baik. Karena dia pernah dikecewakan ketika dia berbuat baik. Joker dong. Artinya pundungan. Joker dong. Joker itu bahasanya apa? Aku jahat karena aku apa gitu ya. Nah, kalau ini enggak. Dia itu frustasi berbuat baik, frustasi nolongin orang. Karena yang kemarin aja gua tolongin gitu, yang kemarinnya lagi gitu, akhirnya prinsipnya dia orang baik. Prinsipnya dia orang bager lah ya, borahan dan lain sebagainya, ada orang pelit. Nah itulah yang harus kita datangin dengan pendekatan yang sebaik. Makanya perlu sama teman-teman jangan hianati kepercayaan. Jangan sekali-kali hianati kepercayaan. Yang dihianati jangan yang itulah. Nafsu kalian boleh kau hianati, tapi kalau kepercayaan orang jangan kau hianati. Dengan cara menunjukkan keseriusan, dengan cara menunjukkan loyalitas terhadap organisasi itu bisa begitu. Salah satu bentuk dari bukan pengkhianatan. Bukan pengkhianatan. Jadi kalau udah komitmen, ya udah keluar dari komitmen kan pengkhianatan. Mau bulan puasa ini, Jekon, ya. 2 mingguan lagi nih. Nah ini juga sama, kemarin saya ada ngobrol dengan Sekjen, akan ngumpulin beberapa kecamatan, kita berupaya ada pasar takjil di tiap-tiap kecamatan. Jadi kan modalnya sebenarnya simpel, modalnya itu cuma minjem meja ke sekolah, sore di bawah, di pinggir jalan yang parkirannya besar, kumpulkan para pedagang, dagang di situ ibu-ibu, dagang bakwan, dagang kolak, dagang apa di situ. Belakangnya aja spanduk pasar takjil. Kan sebenarnya simpel. Nah cuma ya ini, itu yang namanya marketplace. Iya kan simpel. Abdurrahman bin Auf bisa kaya raya pada zaman Abdurrahman bin Auf. Itu kayak gitu. Iya. Dia kayaknya bukan dari apa-apa, emang kayak gitu dia. Dia bikin pasar. Iya. Jadi, nah saya pengen kemarin sama Sekjen udah ngobrol sama si Abes ya, Sekjen saya. Itu kita nanti kumpulkan kecamatan yang mau bulan puasa, tiap kecamatan wajib ada sepekan lah minimalnya itu takjilan. Jadi dikumpulkan semua pedagang-pedagang itu dalam satu tempat, cari masjid yang halamannya luas atau tempat yang luas, bisa parkir motor nggak ngeganggu jalan gitu kan. Itu bisa dimanfaatkan. Kemudian di sana cuma minjem meja, kemudian bikin spanduk sama cuma gitu doang, paling pakai pengeras suara sedikit, lagu-lagu salawat dan lain sebagainya, pemancingan. Para pedagang diuntungkan, dia nggak harus muter-muter, nggak harus apa, karena pembelinya datang langsung. Dan itu bisa jadi objek wisata religi gitu kasarnya ya, ngabuburit gitu kan. Ngabuburit lama-kelamaan kan menjadi apa, karena udah jadi kebiasaan, jadi kewajiban nantinya kalau itu dilestarikan dan dibudayakan. Lord, sisi bisnis sekarang tarunanya apa kalau cuma sekedar memfasilitasi orang dagang di situ? Kalau bisnis terus kapan ke surganya, bro? Enggak, artinya gini, kan di meja-meja itu sebenarnya kan pedagang juga nggak mungkin polos-polos banget kali. Ketika dia ada lebih ya pasti ngasih, cuma kan nggak ditraktor, nggak di keuntungan atau apa nilai tambah itu tidak harus berbentuk uang. Betul, sepakat. Ada profit, ada benefit. Setuju. Nah, kalau saya prinsip itu lebih bagus benefit daripada profit. Betul. Jadi artinya apa ya, nilai lebih atau nilai lebih ya, terutama ya pendapatan dari usaha kita itu kan tidak harus itu. Nah inilah kadang-kadang kita korban matematik, Pak, dari kelas 1 SD sampai sekarang di bawah matematik terus 1 tambah 1 2, padahal ada yang namanya keberkahan, ada yang namanya iya beneran dia ngobrol dia. Lain karena gara-gara jenggot panjang lagi. Enggak, ini harus disampaikan ya, harus disampaikan ini. Karena gini, kebanyakan kita langsung hitung 1 tambah 1 sama dengan 2.
Padahal dia nggak tahu. Tapi kan teman-teman ngurus organisasi di tingkat kelurahan dan desa sekalipun kan butuh anggaran. Ya kan anggaran nggak harus berbentuk duit Pak, tenaga, pikiran, kemudian relasi dan lain sebagainya. Betul, sepakat di situ. Nggak, maksudnya bukan anggaran nggak berbentuk duit, anggaran pasti duit. Bukan maksud saya dalam mensukseskan sesuatu acara itu tidak harus mutlak duit Pak. Ini yang harus dirubah nih. Betul. Terus jangan mata duitan Bapak ya. Kan soal mata duitan, gua sih tadi bicara soal tadi apa ada memfasilitasi Nah ini perputaran kalau uang. kita udah ngomong-ngomong duit, kita Gini, memfasilitasi perputaran ekonomi. Karang Taruna nih memfasilitasi masyarakat para pelaku ekonomi untuk bisa bertransaksi di tempat yang nyaman, yang enak, yang mudah konsumen untuk datang ke sana. Sementara si fasilitatornya nggak ada kejelasan bahwa tujuan kamu hidup itu ibadah, artinya mengabdi ya. Ketika mengabdi itu ngomongnya yang boleh dan yang tidak boleh. Dan yang boleh itu sudah diatur. Di antaranya membantu orang lain. Nah, berarti kalau ngomong tujuan hidup kita, ini membantu orang lain tujuan hidup. Udah. Artinya berkarang taruna ini tidak harus berjalan saja, ikhlaskan apa yang sudah kita keluarkan, tenaga pikiran materi, nanti di ujung akan ada benefit untuk kembali lagi ke kita. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran. Yakin aja itu. Jadi ini kadang-kadang ya punten ya, kita suka ngomong gua ada kegiatan harus ada duit dulu baru ada kegiatan. Oke bro, itu secara prinsip begitu. Ya itu kan saya bilang itu korban matematik Anda. Betul. Ya, korban secara matematik. prinsip oke, tetapi dalam konteks manajemen organisasi. Nah, nggak ada uang kas untuk organisasi, nggak ada. Jadi kas yang baik itu harus kas yang kosong katanya. Betul, karena kegiatannya. Nah, karena ada kegiatan. Jadi ngapain ngumpulin kas gede? Bukan soal begitu, maksudnya dalam konteks manajerial organisasi di semua level ya. Kita bicara kelurahan, desa deh. Mereka kan perlu dana, eksis. Harus dong. Harus eksis. Harus berkarya, harus bermanfaat, harus. Eksis itu adalah impact ya dari sebuah proses yang dia lakukan, pemberdayaan, ya kan? Jadi pelopor di wilayahnya dalam hal apapun ya. Ya eksis lah dia di sana. Untuk terjadi seperti itu kan memerlukan ya, bukan kalau keikhlasan oke, ikhlas gitu ya. Iya. Tapi bensin kan nggak bisa minta bro ke pedagang bensin, berantem lo nanti kalau tiba-tiba minta bensin. Karang Taruna ya karena bensin mau nganterin orang sakit ke rumah sakit, ya orang dagang. Oh, nah ini iya. Itu maksud gua itu loh. Itu mungkin kebanyakan. Kebanyakan ya. Dan boleh dibilang mungkin benar mungkin salah. Pernah nggak dengar bahwa uang bukan segalanya, tetapi kebaikan dan jasa itu lebih utama. Kalau si Karang Taruna itu jelas-jelas banyak manfaatnya, disukai masyarakat dan lain sebagainya, tidak harus minta, pasti ada yang beri. Ya itu next lah. Enggak, iya. Panjang. Artinya, iya betul. Artinya kan itu teh harus dikasih tahu ke mereka yang belum melakukan itu, ya kan? Harus dikasih tahu ke mereka yang belum melakukan itu. Jadi kita ini Karang Taruna kan berangkat dari kegelisahan pemuda yang ketika ada permasalahan di desa kita harus hadir memperbaiki keadaan agar lebih baik. Nah kemudian jangan juga Karang Taruna dijadikan tanda kutip tadi sedikit-sedikit kata bisnis, sedikit-sedikit kata ada uang. Oh enggak. Ya. Maksud saya bukan ke sana, Jikun. Maksud saya dalam konteks pengembangan. Setiap perjalanan operasional itu pasti ada dana operasional. Ya itu bagian contoh saja. Ya. Namun yang ingin saya tanyakan itu program deh kira-kira program pemberdayaan ekonomi di Karang Taruna Kabupaten Lebak. Oh iya, benar. Kebetulan kita sekali lagi terima kasih Ibu Bupati dan Pak Wakil Bupati ya Kabupaten Lebak sudah dapat hibah saya, alhamdulillah. Oh, jadi seumur Kabupaten Lebak jadi kali ya, alhamdulillah Karang Taruna ini baru dapat hibah tahun ini dari APBD Kabupaten. Banyak. 251.900.000. Baru kemarin menandatangan NPHD, itu juga dengan Pak Kadis kita ngobrol, waduh gimana Pak SPJ-nya, gimana kita tolong dikawal, tolong saya khawatir hilang. Cukup? Enggak. Ya bukan soal cukup atau enggak cukup lah ya, ini soal. Kalau ngomong kurang pasti kurang ya, kalau ngomong cukup
cukup harusnya. Ya kita nggak bicara di wilayah itu lah, Ya. bicara di wilayah perhatian lah ya. Alhamdulillah. Jadi luar biasa baru tahun ini mungkin dari semenjak Karang Taruna ada di Kabupaten Lebak itu hibah alhamdulillah turun dan kita sebagian hampir 20% kalau nggak salah itu ke Wakata warung Karang Taruna di 6 kecamatan. Wakata. Ya. Warung Karang Taruna. Karang Taruna. Nah itu kan rencana gini. Ini kecamatan yang di kecamatan ya, satu kecamatan satu kita baru 6 nih. Kecamatan ada lahan, tempatnya strategis, nanti ada wifi, kita pasang wifi dan kita bayar selama 6 bulan dari hibah itu. Kemudian kita hibahkan juga kepada mereka itu warung kontainer, sejenis warung kontainer kecil. Kemudian ada beberapa meja dan lain sebagainya, sisanya silakan mereka cari sendiri. Plus minus itu kalau nggak salah di angka 15 sampai 20 juta per warung. Brandnya Karang Taruna. Brandnya Wakata. Wakata. Warung Karang Taruna. Nah di sana dengan ada wifi diharapkan para pemuda kumpul, wifi gratis. Kemudian nanti ide-ide di kepemudaan kumpul di sana, inovasi-inovasi juga diobrolkan di sana, sambil mereka usaha dikit-dikitan. Kemudian mudah-mudahan dengan wifi juga nanti bisnis online juga. Artinya kalau 28 kecamatan baru Wakata, ya baru 6 taruhlah baru 6 ya. Itu ada standarisasi manajemen dong. Nah kita mandirikan ke mereka nggak pakai apa namanya, bukan apa kayak franchise, enggak gitu. Enggak. Standar enggak. Kalau kita udah hibah udah serahkan harus maju bikin nanti tanggung jawabannya dan bisa jadi nanti beranak pinak. Kalau lu mampu lu bisa taruh atau sisihkan bikin di desa lain, diharapkan gitu. Jadi bukan kambing berguling aja ya, atau kredit pinjaman bergulir ya. Oke, itu salah satu program besar di 2022 ini. Nah itu Wakata. Kalau program rutin dan sifatnya masif ada. Kita mencoba, kan kemarin juga dari provinsi ada ya untuk Karang Taruna Desa, itu peningkatan kapasitas. Cuma saya melihat ada kekurangan sedikit dalam hal pelaksanaan. Dan ini nanti kita juga alokasikan kalau nggak salah hampir di angka 60 juta itu untuk peningkatan kapasitas. Jadi kita akan jalan dari satu tempat ke tempat lain melatih, terutama masalah tadi wirausaha. Bagaimana pemuda bisa menghasilkan duit dengan sendirinya. Ya nggak trading juga ya, nggak kayak gitu. Apalagi main-main gitu. Nggak, kita pengen yang real. Saya sering ngomong sama di tiap tempat ketika saya ngobrol itu saya sering ngomong, apa yang kamu, kalau emang orientasinya duit ya, apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasa itulah duit. Rumput yang kau lihat mungkin itu sebagian orang mengatakan itu nggak bermanfaat, tapi kalau lu punya prinsip itu jadi duit. Lu bikin tuh rumput, kalau rumput jenisnya apa, bikin anyaman, bikin gelang dari rumput, tinggal kasih vernis jadi duit. Kemudian lu lihat tuh ada danau atau ada kolam. Lu kalau nggak punya modal ikan, lu lempar aja kangkung, 3 minggu tuh pasti tinggi. Lu kalau rajin dipotongin jual ke pasar nunggu. Kangkung itu aneh nih. Saya tinggal di Cilaki, Cimacan. Beli kangkung dapat dari Rangkas Bitung. Emang di Cilaki nggak ada tempat buat bikin kangkung, kan aneh ya. Ya artinya gini, ini warga kampung kita aja yang butuh kangkung itu minimalnya dari 200 kakak. Itu 5 atau 10 itu butuh kangkung setiap hari. Nah, kenapa enggak sih 3 pemuda atau 2 pemuda nyiapin itu tuh kangkung yang harganya 2.000? Nah, itu pertanyaan Anda yang ditanyakan ke Anda sendiri. Enggak sih? Ke mereka udah saya di setiap tempat udah saya ngomong gitu. Coba manfaatkan. Karena pengalaman gini. Kemarin ada tuh bapak-bapak. Saya lihat kerjaannya ngapain? Dia rumahnya lumayan lah di daerah Marga Tirta. Ternyata dia berangkat pagi itu cuma bawa salam. Hidup. Kenapa pemuda nggak kayak gitu? Bisnis real ya, artinya bisnis real. Kemudian kenapa nggak pemuda? Ini ada korelasinya nggak dengan isi pelatihan? Nah itu, kewirausahaan. Jadi bagaimana kita memanfaatkan potensi lokal yang harus dioptimalkan. Satu, potensi dirinya ya, potensi diri. Emang dia punya apa? Keahlian apa? Keahlian pertama, skill, keterampilan dan keahliannya gitu kan. Kemudian potensi di bidang apa? Lu udah usaha di bidang itu. Kemudian atau lokal tempat itu kebanyakan apa? Mayoritas itu potensinya apa? Bambu, talas, apa-apa. Coba cari di YouTube sekarang banyak. Di YouTube itu banyak, tinggal buka
kerajinan apa banyak. Fokusnya apa nanti di pelatihan 2022 ini? Fokusnya agar mereka bisa Kan usaha. Gua dengar tadi cuma 60 juta dari Ya, 250 60 udah 120. Iya kan? Bukan. Ada jambore. Untuk pelatihan. Iya 60. 28 kecamatan, 345 desa, kelurahan, 60 juta cukup. Oh, iya. Pelatihan. Gini, kita coba tadi ya memotivasi mereka juga. Yang menurut kita aktif itu yang dibantu. Yang tidak dibantu, ya yang belum aktif, kita coba suruh aktif dulu. Baru nanti akan kasih Ada penilaian dari tingkat reward lah ya, reward. Ini juga saya lagi monitoring nih, ada satu kecamatan yang masih pasif, Kecamatan Muncang. Itu masih pasif, nanti kita akan gembos lagi. Kecamatan Muncang tuh masih pasif. Kalau mau di kartekerin, kalau nggak mau gerak nih, terus kasih deadline nih. Kalau belum gerak aja saya kartekerin. Tadi ada jambore, tadi ya. Jambore. Jambore seluruh perwakilan per kecamatan. Jadi kita pengennya sih rapat apel akbar, cuma duitnya nggak cukup. Apel akbar pengennya ada satu lapangan gede, wah ketua naik mobil jeep hormat begini lah, ura gitu kan, nggak gitu ya, ura katanya, ya minimal kayak gitu, pengennya kayak gitu. Iya. Pakai seragam semua anggota, mirip banser kayak seragam gagah gitu kan. Lewat pakai mobil jeep, udah gitu kan. Gitu. Jadi pengennya kayak gitu, cuma anggarannya nggak cukup. Akhirnya nanti kita akan adakan kegiatan, ada perlombaan perwakilan kecamatan. Tapi dimaksimalkan dari semua potensi yang ada untuk 2022 ini ya. Ya, 2022. Jangan ngomong 2024 masih jauh. Ya. Jangan ngomong 2024 masih jauh. Ini takut nanya saya nyalon bupati apa enggak. Itu pertanyaan sebenarnya. Kan latar belakangnya aktivis. Saya sebetulnya di awal latar belakangnya aktivis, jadi birokrat. Belum waktunya. Nah, ini masih ngurusin Karang Taruna. Belum waktunya. Ya udah, intinya semangat silaturahmi, terus rajin mencoba, jangan takut gagal dan yakinlah. Saya sering ngomong sama yang lain, walaupun mungkin bercanda, tapi saya sering ngomong, Tuhan itu baik sama kita. Jangan lupa, Tuhan itu baik sama kita. Udah gitu aja. Jadi kalau di Muhammad Tagana, di Karang Taruna atau ketika mentok, saya selalu bilang tenang ya Allah. Itu insya Allah kalau yakin selalu ada jalan. Kalau bahasa Cimarganya, if there is will, there is way. Dengar, pokoknya selalu banyak jalan ke Roma lah. Jadi ke Roma, ke Ani, ke siapa lagi tuh. Jadi selalu banyak jalan ke Roma. Oke. Gitu. Siap? Masih banyak perlu dibahas. Tapi segmen ini kita bicara soal keorganisasian dan pemberdayaan ekonomi Karang Taruna Kabupaten Lebak. Segmen selanjutnya boleh. Mau ngomong goib? Ya. Oke, siap. Terima kasih hatur nuhun Jikun sudah datang di Karpod, sudah berbagi cerita, menginspirasi dan semoga bermanfaat. Amin. Teman-teman, demikianlah bincang-bincang kita kali ini dengan narasumber Haji Kuncoro Dakiri, dipanggilnya Haji Ukun, panggilan mininya Jikun. Ya. Semoga apa yang telah dilakukan oleh Karang Taruna Kabupaten Lebak, khususnya Ketua Jikun ini, dapat memotivasi dan menginspirasi kita semua. Amin. Sebelum kita akhiri, jangan lupa like, share, and subscribe channel Karang Taruna Provinsi Banten agar sahabat-sahabat dapat terus mengikuti diskusi yang tentunya sangat bermanfaat. Amin. Akhir kata dari saya, Dadan Suryana undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aditya Karya Matpa Yoda.